Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras UID, ngobrol asik bersama akademisi dan juga alumni Universitas Islam Jakarta. Kali ini kita mengusung tema yaitu bagaimana karir dosen di era Gen Z. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari perkembangan zaman yang ada saat ini, Gen Z itu memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda. Nah, saat ini saya di Ngobras ini sudah kedatangan bintang tamu ataupun narasumber, yaitu Bapak Bambang Sukamto SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya Pak. Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, mengenai tema yang ada ini, pengamatan Bapak terhadap minat Gen Z ini dalam dunia akademisi ataupun karir sebagai dosen, seperti apa tuh Pak? Oke. Jadi pengamatan ya, kalau pengamatan saya sih melihat anak-anak Gen Z itu dalam memilih sebuah karir dosen memang agak sedikit berbeda ya dengan yang di mana di sini dibilangkan bahasanya generasi Z itu cenderung mencari pekerjaan yang apa ya, yang memberikan mereka fleksibilitas dalam bekerja. Ya. Nah, ya kan, artinya ruang, waktu, tempat itu menjadi ukuran. Nah, yang kedua apa ya, artinya generasi Z ini dalam konteks memilih karir sebagai dosen, mereka melihat bahwasanya ini suatu perjalanan yang panjang. Iya Pak. Perjalanan yang panjang dan perlu sebuah pendidikan yang harus diikuti. Umpama dia lulus S1, maka dia wajib S2. Setelah S2, dia baru mendaftarkan di sebuah perguruan tinggi untuk menjadi dosen. Setelah dia mendapat nomor registrasi, dia mengajar. Nah, di mana seorang dosen ini kan ada leveling ya, di dalam Undang-Undang Nomor 44 atau yang sebelumnya menyebutkan bahwasanya dosen itu kan punya pangkat ada 4, yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, ini cukup panjang kalau seorang Gen Z itu apa ya, berkarir di bidang dosen. Iya, Ya, betul Pak. panjang banget dan pendidikan juga cukup panjang. Nah, ini yang kadang-kala mereka merasa nggak nyaman ya, apalagi kalau mereka bukan seorang peneliti atau riset atau itu dia nggak mungkin ya, karena generasi Z itu atau Gen Z ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di di teknologi gitu, tapi kalau bahasa sekarang nggak sabaran ya, pengennya cepat berhasil gitu. Dan kan kalau jadi dosen untuk menjadi guru besar itu kan waktu yang panjang. Nah, Betul, itu yang Pak. Iya. bisa memberikan apa ya, daya atau keinginan seorang generasi Z untuk menjadi dosen. Itu. Oh gitu Pak. Baik, dari penjelasan Bapak itu mengenai proses untuk menjadi dosen ataupun akademisi itu memiliki proses yang panjang nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak mensikapi agar profesi dosen ini diminati oleh Gen Z yang mungkin seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa mereka itu lebih memiliki minat ataupun kemauan dalam memilih karir itu yaitu fleksibilitasnya dari segi waktu, ruang, tempat. Nah, itu cara mensikapi agar profesi dosen atau akademisi ini diminati Gen Z itu seperti apa ya Pak? Mungkin. Oke, jadi bagaimana sih mendorong generasi Z itu mau memilih itu ya, Ya, betul dengan Pak. waktu panjang. Jadi kalau saya lihat ya tadi perlu ada sebuah apa ya namanya, langkah-langkah yang memang direncanakan untuk seseorang generasi Z itu menjadi seorang dosen. Di mana di sini ya salah satu indikator dia bisa jadi seorang Gen Z itu menjadi seorang dosen ya, dia punya minat terhadap penelitian. Karena kan di dalam konsep menjadi seorang dosen ya, neliti itu bagian dari sesuatu yang seperti hal yang wajib bagi dia. Iya, Karena untuk menaik pangkat dan sebagainya seperti itu. Terus di sini juga dibilang bahwasanya apa ya, sebetulnya generasi Z ini kalau mau menjadi dosen itu akan lebih apa ya, lebih baik, lebih bagus. Bukan sih generasi sebelumnya bukan nggak bagus, ini bagus. Kenapa? Sekarang teknologinya sudah memungkinkan seseorang yang punya karakter fleksibilitas tersebut ingin mau menjadi dosen
tapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, sekarang eranya era memang sudah teknologi ya. Iya, Nah, Pak. ada e-learning, Iya, ada seperti di iya, WIJ ada kita ada hybrid ya, Pak. betul, ada hybrid, terus ada Zoom lagi sekarang ya. Terus Ya, ada juga e-learning. Kita di sistem kita kan udah apa ya, udah cukup luar biasa lah ya untuk memadai untuk para Gen Z ya, betul. Pak. Jadi memang itu yang harus disampaikan ke mereka, ditekankan kepada mereka bahwasanya menjadi dosen itu tidak melulu yang seperti yang kamu lihat yang dulu-dulu gitu. Jadi Iya. sekarang ini fenomena menjadi dosen dengan konteks yang anak-anak yang jadi dosen ini sebetulnya ruangnya lebih lebih terbuka luas ya, lebih lebih apa ya, bagi mereka dengan penguasaan teknologi itu akan lebih memberikan dampak besar terhadap mereka gitu. Baik, Pak. Menyambung dari apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai teknologi, bahwasannya Gen Z itu lebih cenderung memahami bagaimana teknologi yang ada ataupun aplikasi-aplikasi yang harus digunakan ketika kita melakukan proses dalam akademisi itu tersendiri ya, Betul. Pak. Dalam hal ini upaya apa sih, Pak, yang dilakukan agar pengembangan karir dosen itu bisa selaras dengan teknologi yang ada dalam hal Tridharma itu tersendiri, Pak. Dan juga kan kita ada dosen senior ya, Pak, yang lahir ataupun mereka berkarir pertama kali tidak di dalam era teknologi. Itu gimana ya, Pak, cara upayanya ataupun langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada? Oke, jadi yang pertama seperti tadi ya, kita harus fokus dulu nih untuk menciptakan sebuah apa ya, dosen dari jenis Z ini kita harus fokus ya, istilahnya menekankan kepada mereka bahasanya untuk menjadi sebuah karir dosen itu sesuatu yang luar biasa juga, itu satu. Yang kedua, ada dosen-dosen tadi, dosen senior yang terkait dengan teknologi agak-agak gaptek gitu ya. Sebetulnya tinggal kolaborasi aja antara dosen junior yang Genji ini dengan dosen-dosen yang senior, sehingga apabila mereka berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran ya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa dan menyenangkan. Contohnya gini, sekarang kan ada PJBL, proyek apa pembelajaran proyek belajar berdasarkan proyek ya, Proyeknya. PJBL itu atau CBL. Nah itu kan mempergunakan teknologi Iya, itu. betul, Pak. Nah disitulah antara senior sama junior itu dosen bisa berkolaborasi untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada mahasiswa bahwasanya ini loh kayak seperti ini, sehingga memberikan dampak besar kepada mahasiswa yang diajarkan. Tapi tidak one way aja, nggak ngomong aja. Nah kan ada proyek-proyek tuh digabung sekarang kan macam-macam ya metode pembelajaran, Iya, ada OB, ada PJBL, PJBL, ada CBL. CBL dan sebagainya. Nah ini perlu kelegoan antara yang muda sama yang tua. Yang tua itu ayo mau diarahkan sama yang muda, yang muda ayo dinasihatin sama yang tua. Nah ini kalau berhasil luar biasa, UID akan semakin naik ininya apa namanya kualitas. Baik, Pak. Dari mulai kendala, bagaimana cara pandang Bapak terhadap Gen Z dalam karir ini, dan juga terakhir nih, Pak, persiapan apa saja agar dosen-dosen muda ini dapat mengembangkan karir sampai dengan jabatan seperti guru besar, gitu, Ya, Pak? yang pertama ya kembali lagi ya, karir itu perlu fokus, Iya, pilihan. pilihan ya, Jangan Pak. asal-asal asal jadi dosen, jangan, pilihan. Yang kedua ya harus banyak literasi ya, Iya, betul. membaca baik jurnal atau apa. Kalau enggak, yang ketiga ya harus sering melakukan apa ya namanya riset atau penelitian-penelitian atau pengamatan-pengamatan pada masyarakat. Itu akan memberi kontribusi kepada karir dia sebagai dosen akan selalu meningkat. Yang kedua ya peningkatan kualitas dosen dalam kapasitas pendidikan. Pendidikan formal penting. Dulu tahun sebelum 2012 kan dosen itu cukup S1. Setelah Iya, 2012 wajib minimal S2. Nah, mungkin kedepannya syarat seorang dosen mungkin S3 ya barangkali, tapi di Indonesia belum, baru sampai tahap minimal S2. Jadi, nah kan ada atau aturan main kalau ngajar S2 nggak boleh uh,
pendidikannya cuma S2, syarat minimal itu. Nah, jadi memang perlu sebuah langkah-langkah yang sistematik atau langkah-langkah yang diukur atau yang terukur untuk menjadi seorang dosen. Ya, yang paling penting adalah dosen muda harus tetap literasinya dipakai, Iya, dibaca, Pak, betul. dijalankan. Nah, kita udah membahas beberapa bahasan yang mungkin sangat diperlukan untuk para dosen muda yang ingin mempersiapkan karirnya sebagai akademisi. Jadi, mungkin Bapak ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk membangun minat gitu. Jadi membangun semangat mereka untuk memberikan gambaran bagaimana berkarir ataupun memilih karir sebagai dosen itu sendiri, Pak. Mungkin untuk yang terakhir, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi, jadi generasi muda itu harus pertama adalah fokus pada pilihan. Karena kalau udah fokus pilihan, pasti dia bertanggung jawab terhadap pilihan. Yang kedua, dia harus membangun jejaring. Jadi nggak besar dalam, kalau kata bahasa orang dulu, nggak besar dalam katak dalam tempurung. Jadi dia harus membuka jejaring. Yang ketiga ya aktif pada kegiatan-kegiatan kepada pengabdian masyarakat. Nah, kalau 3 komponen itu ada pada seseorang, insya Allah itu akan menjadi dorongan untuk dia sebagai dosen. Jadi fokus pada pekerjaan pilihan. Kedua, dia link lah ya, kalau sekarang jejaring atau link, berkomunikasi sama peer, networking, harus ada itu. Yang ketiga ya itu tadi ilmunya diabdikan. Jadi kan kalau diabdikan, doa-doa masyarakat yang merasa ada manfaatnya dia ada kan membuat dia berkah. Karena masyarakat memberikan doa. Alhamdulillah tadi ada Mbak Ratu begini-gini bantuin, semoga Mbak Ratu menjadi orang yang nah itu kan doa tuh. Jadi ada 3 hal itulah menurut saya. Iya, Pak. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya nih, Pak. Mungkin para dosen muda ataupun para pemula ini ingin tahu apa saja kewajiban dari dosen itu sendiri, Pak. Baik, jadi kalau hal-hal yang harus diketahui, minimalisnya harus diketahui oleh para generasi Z yang mau jadi dosen. Iya. Yang pertama ya untuk menjadi dosen dia mempunyai profesional yaitu jabatan akademik. Iya, Pak. Yang namanya jabatan fungsional asisten. Ada 4 level tadi saya bilang, asisten, ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, terkait dengan hal ini maka pemahaman terhadap sistem kerjanya perlu dipahami. Salah satu kalau di LDT 3 ada yang namanya sister. Sister itu adalah sistem informasi terpadu. Semua gerak langkah dari seorang dosen harus masuk ke dalam sister tersebut. Apakah penunjang, ikut seminar, workshop, BIMTEK itu masuk. Terus juga di situ ada yang bicaranya penelitian. Penelitian itu ada yang penelitian dalam bentuk hibah ya dari negara atau dari universitasnya atau pribadi. Itu ada. Terus penelitian yang terkait dengan publikasi karya ilmiah itu penting dimasukkan. Jadi nggak bisa kita ya ada nih tapi nggak dimasukin, karena data itu nanti pada saat kita pengajuan jabatan fungsional dari asisten atau 0 ke asisten, asisten ke lektor itu ditarik. Ada yang namanya sistem LKT. Wah, ini karena banyak ya, Pak. LDikti ini kan Jakarta nih ya, nama LDikti 3 kan Monas itu kan Jakarta, makanya disebutnya tadinya Cijali sekarang menjadi berubah namanya LKT. Nah, LKT ini adalah suatu sarana untuk ya secara profesional dibuat oleh Dikti 3 untuk membantu generasi Z ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran, japumnya dia tuh. Jadi ada LKT, ada sister. Nah, sister ini benar-benar luar biasa. Ya, jadi jangan sampai apa yang kita punya, kayak kita bikin buku, ya promosinya di sister. Kalau nggak dimasukin, nggak ada. Apalagi nanti dia membuat laporan yang namanya beban kerja dosen. Selanjutnya kalau itu berhasil dinilai oleh asesor namanya lembar kerja dosen. Nah, itu ada buku-bukunya. Apalagi nanti kalau dia tahu-tahu setelah asisten atau lektor, dia terpilih dengan data-data yang ada,
eligible. Terus Wah. maka dia akan bisa mengikuti yang namanya sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen unggul, ya ada lagi kewajiban, dan itu menyenangkan sebetulnya ya, memberikan apa ya namanya, tantangan bagi generasi Z yang multifungsi ya. Mereka kan segala Multitasking ya, dia bisa multitasking apapun. ya, apa aja dia mereka bisa ya kan. Jadi saya rasa kalau seorang dosen generasi Z ini fokus, insya Allah mungkin akan melangkah lebih cepat ya. Seperti itu ya, Pak. Usia kalau dulu tuh profesor itu mungkin udah menjelang 55 ya. Insya Allah sekarang 30 bisa. Cina bisa kok, di luar negeri bisa kok, yang 30 udah jadi profesor. Kenapa Indonesia ya bukan nggak bisa, sekarang mulai banyak. Makanya kita Universitas Islam Jakarta harusnya mendorong. Tapi saya lihat sih udah mulai ya. Sekarang nih generasi Indonesia ini udah mulai kuliah S3, dan mereka udah fokus ikut pelatihan kayak Pakerti dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga akan memberikan apa ya, kontribusi keberhasilan seorang dosen untuk generasi Z ini lebih mempunyai ruang terbuka untuk lebih maju. Seperti itu ya, Pak. Jadi, eee, sebagai dosen kita juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala kegiatan yang sudah Betul, kita lakukan ya, betul. Pak. Jadi ada beban itu Beban. yang harus diisi dalam BKD ya, Iya. Pak, seperti itu. Sebetulnya kalau jangan disebut beban sih sebetulnya. Salahnya memang apa ya, BKD kan, beban kerja dosen. Kalau dianggap beban kan sesuatu yang agak-agak memberatkan ya. Iya, Pak. Tapi kewajiban kita, karena sister ini juga bagian daripada apa ya namanya, semacam wadah untuk kita menaruh semua berkas kita. Jadi kita nggak perlu lagi bawa USB 1, USB ini nggak muat. Nah, di sister itu bisa, dan itu nggak hilang Iya, sepanjang Pak. NKRI masih ada kan. Harus ada, Harus selalu ada ada dong, ya, Pak. pasti gitu ya. Iya, Artinya Pak. generasi sekarang ini punya ruang. Kalau yang dulu kan bawa CD, CD-nya nggak muat, rusak, bawa sekarang USB. Sekarang nggak Iya. perlu ya Jadi kan. pemerintah sendiri sudah mendukung Gen Udah, Z untuk dalam betul, proses sebagai dosen itu ya, Pak. Jadi betul, dipermudah ya, Pak, dengan seiring perkembangan zaman, iya, dunia pendidikan ini juga mengikuti perkembangan yang ada. betul. Jadi seperti itu. Wah, Pak, nggak kerasa banget ya, Pak, dari tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana karir dosen bagi para Gen Z yang berminat. Mungkin boleh menonton video ini. Dalam hal ini terima kasih banyak ya, Pak, sudah Sama-sama. hadir dan juga mau sharing dengan kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi informasi yang dapat diterima oleh semua generasi muda yang ingin terjun langsung menjadi akademisi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Iya Pak, terima kasih. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita akan bertemu di next episode di Ngobras. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk sarankan tema-tema yang mungkin kekinian di comment section. Saya Mipa Syaratu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.